Kak Zara, selamat datang di podcast. Apa kabar? Bentar. Namanya siapa tadi? Adeline. Oke. Sorry. Halo Kak Zara, selamat datang di podcast. Hari ini apa kabar? Halo Kak Edelin, alhamdulillah baik. Oke, untuk sekarang kita akan mulai ya. Oke, baik. Oke. Jadi untuk memulai, banyak yang mungkin belum tahu terlalu mengenal apa itu IFCC dan kaitannya dengan PEFC. Bisa jelaskan dulu Kak? Oke, jadi sebenarnya IFCC itu adalah representatifnya PFC di Indonesia. Bisa dibilang IFCC itu adalah NGB-nya PFC di Indonesia. Nah, PFC itu sendiri apa? PFC itu adalah salah satu organisasi nirlaba yang kerjaannya adalah bikin skema sertifikasi kehutanan. Nah, biasanya para NGB itu kan gak cuma ada di Indonesia doang ya, ada di beberapa negara lain. PFC juga, PFC itu memang mereka membuat standarnya sendiri, tapi nanti setelah itu diserahkan kembali ke NGB-nya masing-masing untuk disesuaikan dengan keadaan hutannya. Jadi kalau misalkan IFCC, skema standar PFC-nya sudah pasti sudah disesuaikan dengan kondisi hutan yang ada di Indonesia. Tapi walaupun kita dibebaskan untuk membuat standarnya sendiri, sebenarnya kita nggak bisa ngasal juga sih, karena setelah nanti kita revisi standar yang diberikan oleh PFC itu, nanti kita akan melalui penilaian lagi oleh penilaian ketiga yang diutus sama PFC-nya sendiri. Wow, oke. Jadi Kak, berarti IFCC itu semacam penghubung ya? Bisa dibilang ya. Kalau berbicara sertifikasi, kadang kita banyak kan proses yang rumit dan administratif. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kertas sertifikasi kehutanan itu? Oke, cara kerja sertifikasi kehutanan itu sendiri sebenarnya tuh kayak gini. Jadi kita ini kan banyak memanfaatkan hutan ya. Sertifikasi kehutanan itu simpelnya adalah untuk menjamin bahwa hutan yang dimanfaatkan itu sudah dikelola secara lestari. Maksudnya adalah dikelola tanpa merusak aspek-aspek yang ada di dalamnya. Misalnya tanah dan airnya itu harus tetap terjaga, lalu hewan dan manusia yang tinggal di sekitar hutan juga tetap harus terjaga. Jadi walaupun kita memanfaatkan hutan sedemikian rupa, tapi aspek sosial, aspek ekologi, dan aspek produksi di hutan itu sendiri itu tetap harus terjamin gitu. Jadi sertifikasi kehutanan itu simpelnya adalah penjamin bahwa hutan yang kita manfaatkan itu sudah dimanfaatkan dan dikelola secara lestari. Wow, oke, keren banget ya FCC ya. Terima kasih. Jadi Kak, bagaimana sih cara kertas sertifikasi kehutanan bekerja? Cara kerja sertifikasi kehutanan tuh seperti sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya, tapi kalau misalkan technically-nya sertifikasi kehutanan itu memang bukan ranahnya FCC juga. Jadi ada yang namanya lembaga sertifikasi. Mereka lah yang bisa melakukan audit untuk sertifikasi kehutanan tersebut. Jadi akan melewati beberapa tahap sampai akhirnya pemilik hutan tersebut itu bisa mengklaim bahwa hutannya itu sudah dikelola secara lestari. Oke, jadi Kak, sertifikasi ini bukan cuma simbol doang ya, tapi benar-benar ada proses pengecekan di lapangan ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang dekat dengan dunia industri, terutama kemasan. Bagaimana sih peran PEFC dan IFCC dalam mendukung sektor packaging di Indonesia, Kak? IFCC dan PFC sebenarnya sangat encouraging untuk company owners dan brand owners, dan terutama untuk packaging owners ya, untuk memakai produk-produk yang sudah sustainable. Jadi kita ini biasanya kerjaannya adalah encouraging para brand owners dan packaging owners itu untuk mengubah bahan bakunya menjadi bahan baku yang sudah sustainable. Artinya adalah bahan baku yang memang sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari tadi. Jadi simpelnya adalah kalau misalkan packaging produsen atau packaging owner dan brand owners itu sudah memiliki sertifikasi IFCC atau PFC, berarti barang-barang yang sudah dikeluarkan dari quote and quote pabrik mereka adalah packaging yang memang sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Jadi bisa dibilang bahwa packagingnya itu aman kali ya, bukan berasal dari sumber yang kontroversial. Nah biasanya juga kita ini kan
sering ya kayak sosialisasi ke brand owners untuk mengubah, misalkan mereka kafe gitu ya, taruhlah kafe kan mereka suka pakai cold cup atau hot cup. Nah, kita juga ada produsen yang memproduksi cold cup itu tuh yang sudah sustainable gitu kan. Jadi biasanya kita juga linking gitu. Jadi kayak misalkan kita memperkenalkan tuh brand ownersnya kayak kita punya loh produsen yang punya cold cup yang sudah sustainable, mau nggak diganti cold cupnya. Nanti kita kenalkanlah si brand owner ini sama packaging industrinya itu. Berarti IFCC itu menginspire perusahaan-perusahaan untuk menjadi and change their packaging into lebih sustainable ya? Iya benar, kita ya lebih encouraging aja sih, biar kan kita kan hidup gak di masa sekarang doang ya, di masa depan juga, jadi biar lebih sustain aja gitu. Jadi IFCC itu lagi bantu change the world ya Kak ya? Bisa dibilang kali ya. Oke, jadi ketika kemasan punya logo IFCC atau PEFC, itu bukan sekadar label hijau ya, tapi jaminan bahwa bahan bakunya benar-benar berkelanjutan. Iya betul sekali. Oh oke. Jadi kalau dari sisi konsumen, bagaimana sih cara kita tahu bahwa produk yang kita beli sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari? Oke, aku bawa beberapa contoh sebenarnya produk-produk yang sudah berlogo. Ini ada beberapa macam sih, ada tisu, terus aku coba tunjukin beberapa aja kali ya. Ini tisu sama ada diapers, sanitary pad sebenarnya bukan diapers. Jadi contoh logonya itu seperti ini. Jadi kayak jadi simpelnya itu adalah kalau misalkan kalian mau cari produk yang sudah sustainable berasal dari hutan yang sudah dikeluar secara lestari, itu tinggal cari aja nih logo PFC kayak gini. Nah, kalau misalnya ini kan packagingnya plastik ya, jadi logonya ini tuh represent kalau tisu yang ada di dalam sini tuh sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Same goes sama si sanitary pad ini. Jadi si sanitary pad ini tuh dalamnya sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari karena dia juga sudah punya logo PFC. Sebenarnya kita nggak cuma ada produk ini aja sih, aku ada yang baru-baru in banget itu ada. Berarti IFCC udah reach a lot of industries and brands ya Kak ya? Kalau dibilang a lot banget juga belum ya, tapi ya udah lumayan banyak sih. Udah ada lumayan banyak produk di pasaran yang sudah memiliki logo PFC ini gitu. Sama kayak susu dari Greenfield ini juga bukan susunya sebenarnya kalau ini yang certified ya, karena susu kan bukan berasal dari hutan. Jadi yang certified itu adalah packagingnya. Jadi kita juga punya aseptic packaging yang sudah memiliki sertifikasi PFC. Jadi IFCC udah benar-benar diverse in products. Jadi udah bukan cuma di plastik, tapi juga udah di minuman-minuman. Iya, untuk beberapa minuman yang punya packaging aseptik yang terbuat dari kertas ya tapi. Wow, oke. Jadi Kak, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa suatu produk sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari? Enggak, tadi ada, Nanti bisa dikat ya? Itu pertanyaannya sama kayak yang aku jelasin tadi sebelumnya Oh sih. really? Ini sama berarti pertanyaannya. Gak apa-apa, atau nggak itu yang itu di skip aja Skip aja, langsung ke yang bawahnya aja kalau Langsung nggak. ini aja. Aku cut editor. Oke. Jadi Kak ini keren banget ya. Jadi lewat hal sederhana memilih produk dengan label IFCC, kita ikut bantu jaga hutan. Bisa jadi, iya betul sekali. Nah, kalau dari sisi perusahaan nih, pasti banyak yang ingin tahu bagaimana caranya terlibat atau mendapatkan sertifikasi ini. Apa langkah-langkah awalnya Kak? Jadi kalau misalkan untuk saat ini sih kita punya yang namanya in-house training sama sosialisasi. Kalau in-house training itu dia lebih deep ya daripada sosialisasi. Biasanya itu adalah perusahaannya sendiri approach IFCC untuk didatangi gitu. Nah kalau misalkan yang regularly kita juga punya pelatihan, yaitu pelatihan SFM dan pelatihan COC itu biasanya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah tapi kalau misalkan untuk yang in-house sama sosialisasi itu bisa banget untuk sebuah perusahaan kirim email aja ke kita. Emailnya adalah di sekretariat@ifcc-ksk.org. Itu tinggal bilang aja kayak Kak kita mau dong
AFCC atau PFC datang sosialisasi ke kantor kami gitu. Nah kalau misalkan untuk yang pelatihan regularly itu biasanya kita post informasinya nanti di sosial media kita atau di website kita. Kalau untuk sosial media kita mungkin bisa di follow @ifcc.ksk, itu di Instagram. Jadi benar-benar diverse, jadi semua perusahaan bisa mendapatkan sertifikasi IFCC dong Kak? Yang mempunyai produk forestry base bisa. Wow, oke. Jadi it does not matter kalau misalnya mereka perusahaan kecil atau besar. Iya betul sekali bisa. Wow, oke. Jadi IFCC tidak hanya memberikan sertifikat, tapi juga membimbing perusahaan supaya siap dan paham prosesnya. Betul sekali, kita bisa bantu assist dan bantu memberikan edukasi untuk langkah awal ya. Cuman kalau untuk lebih dalamnya, biasanya nanti kita akan arahkan mereka untuk konsultasi dengan lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi itu yang nantinya akan melakukan audit untuk hutannya itu ya, dan untuk perusahaan. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya mereka akan diarahkan oleh lembaga sertifikasinya, dan lembaga sertifikasi itu sendiri juga harus yang sudah dinotified oleh IFCC. Beberapa lembaga sertifikasi yang sudah dinotifikasi oleh IFCC itu informasinya lengkap ada di website IFCC. Wah, oke. Jadi semua informasi yang perusahaan-perusahaan butuh untuk mendapatkan sertifikasi IFCC udah di website dan sosial medianya. Iya betul sekali. Wow, oke. Terima kasih banyak Kak udah datang hari ini. Sama-sama Mbak Edelin.